Jawaban untuk Gus Rumail di Pada Suka TV. Sohib Mirbat adalah gelar untuk penguasa Mirbat yang bernama Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi, wafat 601 Hijriah. Bukan untuk Muhammad bin Ali Ba'alawi, kakek Fakih Mukodam. Penulis menduga, kakek Fakih Mukodam yang bernama Muhammad itu, bukan orang Mirbat dan tidak wafat di Mirbat. Ia entah ada di mana. Namanya pun entah siapa, bisa Muhammad bisa juga bukan. Jadi kesimpulan penulis, nama Muhammad Sohib Mirbat Ba'alawi dengan sifat yang disebutkan dalam kitab-kitab Ba'alawi sebagai imam dan sebagainya itu, adalah fiktif. Makam yang ada dengan batu nisan indah dan mahal itu baru dibuat abad di atas abad 9. Sebagaimana penulis sebutkan alasannya dalam tulisan penulis berjudul, Ba'alawi, Makam dan Kesaksian Nasab. Jika ingin membantah kesimpulan ini, Gus Rumail perlu untuk mendatangkan sebuah kitab yang membantah kitab Al-Kamil fi Al-Tarikh dan kitab yang menyebut bahwa Muhammad bin Ali Ba'alawi pernah hidup di Mirbat dan dimakamkan di sana. Tidak ada kitab sejaman atau yang mendekatinya yang mengatakan ada orang Hadramaut bernama Muhammad bin Ali Khalikosam pernah hijrah ke Mirbat, lalu bergelar Sohib Mirbat, lalu wafat tahun 556 Hijriah. Tidak ada. Semua itu ditulis abad 9 Hijriah. Satu nama Ba'alawi tereliminir dari pentas suci sejarah. Gus Rumail pernah menyebut bahwa Muhammad Sohib Mirbat Ba'alawi mempunyai anak bernama Abdullah yang mendapat ijazah Sunan Turmuzi dari Muhammad bin Ali Al-Kolai pada tahun 577 Hijriah. Berita itu, kemungkinan besar, Gus Rumail ambil dari kitab Al-Gurar, halaman 176 karya Habib Hirit Ba'alawi. Berita Hirit itu hanya cocokologi. Ceritanya begini, ada sebuah kitab Sunan Turmuzi. Di juz awalnya ada taklik tulisan tambahan di pinggir kitab yang berbunyi, إن الشريف يقرأ وابن ماضي يسمع بقراءته أجزت له مجامع أبي عيسى الترمذي وغيره. وكتبه محمد بن علي القلعي وذلك سنة 75 و500. Sesungguhnya sang syarif membaca dan Ibnu Madi mendengar bacaannya. Aku ijazahkan kepada keduanya kitab Jami Abi Isa Al-Turmuzi, Sunan Turmuzi, dan kitab lainnya. Dan kalimat itu ditulis oleh Muhammad bin Ali Al-Kolai pada tahun 575 Hijriah. Kemudian, Habib Hirit mengatakan, Al-Syarif ini, wallahu alam, adalah Abdullah bin Muhammad Sohib Mirbat. 176. Perhatikan kalimat Hirit, wallahu a'lam, itu menunjukkan ia hanya menebak saja tanpa bukti pendukung. Jadi, tidak ada anak Muhammad bin Ali Khalikosam yang bernama Abdullah yang mendapat ijazah dari Imam Kolai, tidak pula ia tinggal di Mirbat. Kalau Gus Rumail membantah, silahkan cari kitab yang menerangkan bahwa nama Abdullah ini pernah ada di Mirbat. Kitab yang menerangkan kota Mirbat dan Imam Al-Kolai banyak, murid-murid Al-Kolai juga menulis kitab. Cari nama Abdullah dan ayahnya, benarkah keduanya sosok historis? Tidak akan ditemukan, kecuali di kitab abad 9 karya para Ba'alawi. Kemudian, wahai Gus Rumail, nama-nama lain mulai dari Ali Khalikosam sampai Ubadillah, mereka tidak pernah ada. Datangkan kitab yang menyebut nama Ali bin Alwi, atau Alwi bin Muhammad, atau Muhammad bin Alwi, atau Alwi bin Ubaidillah, bahkan Ubaidillah sendiri, tidak ada. Semuanya gelap, semuanya baru diciptakan abad 9 Hijriah. Percayalah. Di Pada Suka juga, Gus Rumail menyatakan kira-kira begini, Kiai Imad itu instrumen penelitiannya cukup kurang. Ia menggunakan kitab Al-Ubaidili, ulama abad kelima, hanya satu, Tahzibul Ansab, padahal Al-Ubaidili punya kitab lainnya. Mungkin menurut Gus Rumail,
jika penulis membaca kitab lain selain Tahzibul Ansab akan ada keterangan bahwa Ahmad punya anak bernama Ubaidillah. Hehehe, yo wis kitabku ra ono, siki endi kitabmu, sing ono Ubaid, gawarene. Podo ra ono kan, Gus? Karena memang kitab itu gak ada. Kalau ada saya baca, Gus. Jika kitab Al-Ubadili itu ditemukan pun, penulis yakin tidak akan ada nama Ubaid. Karena apa motivasinya ia tidak menulis nama Ubaid di Tahzibul Ansab sedang di kitab lainnya ia tulis tentang Nakobah. Gus Rumail mengatakan, bahwa penulis dan Gus Fakih menyatakan Nakobah tidak ada yang mengisbat Ba'alawi. Kalau mau menyebut Gus Fakih, jangan bawa-bawa penulis, Gus. Penulis walau sama dengan Gus Fakih membatalkan nasab Ba'alawi, tetapi tentang Nakobah berbeda. Bagi penulis, tidak penting apakah ada Nakobah dunia yang membatalkan atau mengisbat Ba'alawi. Kenapa? Karena patokan mereka juga adalah kitab-kitab nasab, kita bisa menelitinya sendiri tanpa menunggu ada Nakobah berpendapat apa. Bahkan, jikapun hari ini ada Nakobah dunia yang mengisbat Ba'alawi, penulis bersedia untuk berdiskusi dengan mereka, seperti surat terbuka penulis kepada Syekh Mahdi Rojai. Penulis yakin, semua Nakobah itu tidak akan mampu menjawab pertanyaan penulis tentang alasan mereka mengisbat Ba'alawi. Kenapa? Karena memang instrumen jawabannya tidak ada. Untuk soal DNA, Gus. Penulis bukan ahli DNA. Penulis taklid kepada para ahli DNA saja bahwa, DNA keturunan paternitas Nabi Muhammad SAW itu pertama harus berhaplo J1. Dan Ba'alawi haplonya G Kamakolu, bahwa mustahil seorang keturunan paternitas Nabi haplonya G. Bahkan penulis diledek para pakar DNA, katanya, penulis dan Gus Rumail itu meributkan surat dari sebuah kalung emas, padahal kalung emasnya belum diteliti apakah asli atau palsu. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.